pertanyaannya, anak saya udah waktunya vaksin bulan ini 18 bulan. Kapan waktu yang tepat untuk datang ke puskesmas? Ada lagi nih dok, mungkin banyak masyarakat yang kayak ya udahlah ngapain pakai masker, lagian masker juga harganya mahal sekarang, mending aku beli beras atau beli makanan buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu gimana tuh dok? Oke. Sekarang ini kan memang masker bedah itu banyak yang menimbun ya, jadi kan harganya mahal. Masker bedah itu yang biasanya warna hijau itu loh, yang dipakai sama dokter-dokter atau perawat yang sama kita lah tenaga kesehatan. Nah, buat masyarakat cukup pakai masker kain. Masker kain ini kan harganya kalau dijual sekitar 4-7 ribu lah. Saya kemarin sempat survei pasar itu sekitar 4-7 ribu dan dijual online, jadi kita nggak perlu keluar untuk belinya. Nah, pakailah masker kain, tetap harus dipakai gitu, karena masker kain harganya tidak terlalu mahal gitu ya, masih cukup relatif menurut saya jauh lebih murah lah dibanding masker bedah sekarang. Dan itu sangat membantu siapa? Pertama tentu membantu teman-teman, membantu masyarakat gitu, yang membantu jangan sampai terjadi penularan lagi, penularan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, membantu siapa? Membantu kita, tenaga kesehatan. Karena kenapa sih kami menekankan sekali supaya teman-teman itu mencegah terjadinya penularan? Karena tenaga kesehatan di Indonesia itu terbatas. Di seluruh dunia tenaga kesehatan itu terbatas. Gak ada yang tenaga kesehatan itu unlimited gitu. Termasuk di Indonesia ada kapasitas mentoknya gitu. Kita mampu itu nangani berapa orang sih? Bayangkan kalau misalnya kemampuan tenaga kesehatannya itu sudah nggak bisa menemui jumlah pasien yang sakit yang perlu dirawat. Memang nggak semua COVID ini perlu dirawat, banyak yang bisa diisolasi di rumah gitu, dirawat sendiri di rumah dan nanti sembuh. Tapi banyak juga yang harus dirawat. Bayangkan kalau misalnya tenaga kesehatannya cuma segini, tapi masyarakat yang perlu dirawat itu segini gitu, sebanyak ini gitu kan? Berarti margin yang di sini itu nggak tertangani. Kalau nggak tertangani ya berarti paling buruk bisa sampai meninggal gitu. Kita nggak mau ada kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya angka infeksinya turun semua karena orang-orang tetap di rumah atau menggunakan masker, tentunya nanti harapannya yang membutuhkan layanan kesehatan secara intensif itu pas atau di bawah dari kemampuan tenaga kesehatan, sehingga semua bisa terhandle. Mimpi buruknya adalah kalau ada orang-orang yang perlu penanganan dan tidak terhandle. Nah, itu mereka kondisinya bisa gawat dan tentunya sedih pasti, karena kan bisa sampai meninggal pada beberapa kasus yang berat. Ada lagi nih kan di tempat-tempat umum itu kadang ya kalau misalnya saya lagi jalan ada tempat cuci tangan, terus ada hand sanitizer yang disimpan di tempat-tempat umum. Kadang ada masyarakat yang iseng, jahil, bungkus tuh hand sanitizer-nya pasti bawa pulang dong, kan lagi mahal. Betul. Ya, cuman begini prinsipnya, bahwa untuk itu untuk memutus rantai penularan ini bukan cuma satu orang yang harus cuci tangan, semua orang harus cuci tangan, semua orang harus pakai masker gitu ya yang keluar, semua orang harus bersihkan pakai hand sanitizer kalau nggak ada air dan sabun. Nah, apa gunanya kalau itu sabun kita bawa pulang, orang lain nggak cuci tangan ketemu kita gitu kan? Iya, sama aja bohong dong gitu kan. Jadi janganlah mengambil apa yang milik publik gitu. Itu udah bagus ada orang mau nyumbang hand sanitizer, menyediakan tempat cuci tangan. Kalau kita ambil sabunnya, kita ambil hand sanitizer-nya, orang lain nggak bisa cuci tangan, ya lama-lama kita juga ketularan pasti gitu. Nggak ada gunanya kita mengumpulkan sabun itu sendiri, ya kan? Gitu ya. Jadi tolong bertobat orang-orang yang mengambil ya, bertobat. Tolong. Oke, sekarang kita bahas tentang apa lagi nih dok? Ada pertanyaan-pertanyaan nggak dari? Pertanyaannya banyak dok, saking banyaknya aku jadi bingung dok. Ini deh salah satu nanti kita jawab berikutnya. Oke, dari good people ya. Dari good people. Dari good people. Nih dari Wita Septiania. Itu pertanyaannya, anak saya udah waktunya vaksin bulan ini 18 bulan. Kapan waktu yang tepat untuk datang ke puskesmas? Oke, jadi pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaannya bagus. Jadi memang karena sedang wabah, pasti orang-orang mempertimbangkan ya datang ke fasilitas kesehatan, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, karena justru khawatir jadi tertular. Pertimbangannya baik Bu.
Tapi memang vaksinasi itu atau imunisasi itu harus lanjut terus, tidak boleh berhenti. Sekarang kita dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatannya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa imunisasi harus dilanjutkan sesuai jadwal. Nah, kami di Puskesmas Menteng mendesain sebuah jadwal untuk ibu-ibu yang mau mengantar anaknya vaksinasi atau imunisasi di Puskesmas Menteng. Jadi dari Puskesmas Kecamatan kita punya penanggung jawab imunisasi. Nah, penanggung jawab kita ini udah menghubungi kader-kadernya. Bisa, kan tiap RW itu punya kader imunisasi. Nah, kader posyandu. Nah, itu yang nanti akan menghubungi ibu-ibu yang harus imunisasi anak-anaknya. Nah, jadi nanti datang sesuai jadwal. Nah, ketika datang pun nggak datang kayak biasa dulu gitu. Jadi kita udah bikinin jalur khususnya. Nanti ibu dan anak yang mau imunisasi ini datang lewat jalur khusus udah kita siapin. Jadi nggak mencampur sama orang yang sakit. Pasti ada jalur khususnya ya? Betul, ada jalur khususnya dan datangnya harus sesuai jadwal. Kalau nggak ada sesuai jadwal ya nanti harus menunggu lama karena kan nanti didahulukan yang sudah antri dong, yang sudah sesuai jadwal gitu. Dan disarankan nih kalau misalnya nganter imunisasi itu yang nganter kalau bisa sedikit aja ya, kalau misalnya ibunya bisa sendiri ya ibunya aja, kalau misalnya nggak bisa pakai papanya. Kenapa? Karena kan menghindari orang yang sehat datang ke puskesmas gitu. Jadi nanti datang imunisasi pulang langsung, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah ke pasar lagi, nggak usah berhenti di mall lagi gitu ya, kan mall juga udah pada tutup tuh. Jadi ya sebisa mungkin yang datang sedikit, begitu selesai urusan langsung pulang, prinsipnya gitu aja. Tapi imunisasi harus tetap lanjut. Kalau misalnya ayah dan ibunya mau nganterin anaknya untuk vaksin dan itu mereka tetap benar-benar maksain untuk masuk, itu gimana tuh dok? Oh ya jangan, tolonglah berkooperatif dengan kami yang sudah membuat peraturan di puskesmas. Tenaga kesehatan ini, para medik, tenaga penyokong, support sistem dari puskesmas itu semua bekerja 24 jam 7 hari gitu ya. Di sini kami menangani semua jenis penyakit, bukan hanya COVID kan gitu. Jadi pasti adalah teman-teman ini fase lelahnya. Jadi tolong untuk para masyarakat, good people ya, good people, orang-orang baik. Ya tolong kooperatif dengan peraturan yang kami buat gitu. Bahwa peraturan itu juga dibuat ya pertimbangan utamanya untuk masyarakat, untuk keselamatan masyarakat. Sebisa mungkin diikuti peraturannya. Kalau misalnya bapaknya datang ya terpaksa bapaknya ya tunggu di depan gitu ya. Karena kami justru tujuannya melindungi jangan sampai masuk ke puskesmas kalau bisa. Karena sekarang puskesmas juga setiap hari kan kita bersihin, jangan sampai ada sisa kuman gitu. Jadi kalau misalnya terpaksa datang, papanya harus antar ya papanya tunggu di depan aja, jangan ikut masuk gitu ya. Nanti itu selesai langsung keluar lagi. Gitu bisa ya. Baik dok, terima kasih dok Ya. atas waktunya. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya good people. Ya. Oke, terima kasih yang sudah stay untuk nonton kami di sini. Sekian dari Big Man kali ini bincang Puskesmas Kecamatan Menteng. Oke, thank you, terima kasih. Bagi yang mau bertanya, yang mau ngasih pendapat, yang mau ngasih saran, silakan ke IG kita Puskesmas Kecamatan Menteng. Atau mau bisa di komen juga di YouTube kita yang hari ini. Oke, Linknya di bawah ya. Terima kasih. Dah.